31 Action. Welcome to pradiptatama.fm, podcastnya Naksman, sayang hits obvious. Let's talk with us. Halo semuanya, semoga teman-teman di rumah dengan keadaan yang bugar, segar, dan bahagia ya. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya, ini tuh program apa, ini tayangan apa gitu kan. Jadi sedikit penjelasan, ini adalah sebuah program yang digagas oleh OSIS Pradiptatama tentunya, dalam bentuk podcast yang akan tayang di laman YouTube dan juga Spotify. Isinya apa Kak? Nah, isinya nanti ada inspirasi, kemudian motivasi, dan informasi-informasi penting yang mungkin teman-teman dapatkan dari podcast ini. Oke, langsung saja. Senang sekali di episode perdana ini, aku, Alia Zara Mizaluna, bisa menemani teman-teman semuanya, tentunya dengan narasumber yang spesial, sensasional, dan fenomenal. Di narsum episode perdana ini, mungkin teman-teman sudah tidak asing, kemudian eksistensinya tuh sudah tidak asing gitu di lingkungan sekolah. Siapa lagi kalau bukan Kak Salma Salsabila. Halo Kak Salma, apa kabar? Halo Kak Luna, alhamdulillah baik. Oke. Sudah makan Kak Salma hari ini? Alhamdulillah sudah. Oh sudah ya, jadi semangat ya nanti menjawab pertanyaan saya. Insya Allah. Oh iya. Kak Salma hari ini sekolah gak ya? Alhamdulillah sekolah Kak. Sekolah, oh ya seragamnya kelihatan ya teman-teman, mohon maaf. Pelajarannya apa Kak Salma hari ini? Hari ini tuh ada pelajaran ekonomi, kimia, dan matematika minat. Agak berat ya, tapi Bener. tetap semangat dong ya. Oh iya, harus dong. semangat. Oke Kak Salma, dengar-dengar nih ya, Kak Salma tuh memenangkan lomba FLS 2N tingkat provinsi di bidang seni kriya. Betul Kak Salma? Iya, bener banget. Oh ya, ini akan berkaitan dengan topik kita hari ini teman-teman. Jadi tolong disimak, tolong diperhatikan karena akan banyak informasi penting dan juga motivasi yang teman-teman dapat. Kak Salma, aku pengen tanya, seni kriya apa yang dibuat di FLS 2N kemarin? Oke Kak Luna, di FLS 2N kemarin aku bikin sarung bantal makram. Oh, sarung bantal makram. Agak asing ya namanya, mungkin Kak Salma bawa barangnya nggak ke sini? Bawa dong Kak. Oh bawa, oke boleh ditunjukkan Kak Salma? Oke, bakalan aku tunjukin ya. Oke, mungkin teman-teman yang ada di laman Spotify bisa beralih dulu ke YouTube supaya bisa melihat barangnya tuh seperti apa, kringnya seperti apa gitu. Oh oke, jadi bentuknya bantal gitu ya Kak? Iya Kak. Jadi makramnya di sebelah mana nih? Nih, makramnya itu ada di sarung bantalnya ini Kak. Oh sarung bantalnya, berarti ini kayak sebuah tenunan atau simpul-simpul gitu ya Kak? Iya bener banget. Mungkin bisa dijelaskan kayak makram tuh apa, karena jujur aku sendiri pun sebagai orang awam tuh tidak tahu makram tuh apa gitu loh. Oke, jadi sebenarnya makram ini berasal dari bangsa Arab. Oh gitu. Tapi sekarang sudah mulai masuk di Indonesia dan mulai populer di Indonesia. Dari bahannya sendiri, makram ini berasal dari tali ketun. Astagfirullah, salah. Narsumnya yang salah. Gimana nih? Ntar dikat ya tolong. Bukan tali katun, tapi tali ketun. Astagfirullah. Tali apa nih Kak? Jadi benernya tali ketun, nilon kah atau apa nih? Tali katun Kak, ya ampun maaf. Katun. Oh iya. Jadi, gak usah dikat teman-teman ini. Aduh, sedikit kok bengek ini ya? Gak apa-apa, lanjut Kak Salma. Jadi makram ini dari tali katun. Tahu nggak tali katun? Taunya baju katun saya Kak. Tali katun itu kayak tali pramuka. Oh gitu, tali yang biasanya buat bikin tenda gitu-gitu ya? Iya bener banget. Iya. Tapi bentuknya kok ada berbeda gitu ya Kak? Apakah memang sejenis kah atau gimana nih? Sebenarnya ini sejenis, cuman warnanya aja yang lebih bervariasi Kak. Kalau Gitu. di tali pramuka kan cuman ada warna putih aja ya. Tapi kalau di sini ada macam-macam. Ya terlihat ya ada warna ungu, kemudian ungu tua dan juga putih menenangkan gitu kan. Oke. Kak Salma, FLS 2N itu kan ajang lomba yang bergengsi gitu ya, bahkan sampai tingkat provinsi. Itu gimana ceritanya? Kenapa bisa sampai di titik FLS 2N itu gimana gitu loh? Sebelumnya sebenarnya aku nggak ada arah mau ke sana juga Kak. Tapi karena sama Bu Mekar itu di WA ditawarkan untuk mengikuti FLS 2N. Jadi aku mulai ada pikiran ke sana deh. Oh iya, berarti Bu Mekar memiliki impact besar ya buat kedepannya Kak Salma itu. Iya benar banget. Kenapa bisa dicat Bu Mekar? Itu kan pasti ada latar belakangnya kan, nggak bisa tiba-tiba chat Salma ikut FLS 2N ya, nggak bisa kan? Nah itu gimana latar belakangnya? Oke, sebelumnya itu karena aku pernah ikut di Laksita Harsa Kak. Oh, event pameran tahun lalu ya? Iya. Oke, lanjut Kak Salma. Setelah itu sebelumnya aku bikin karya juga makram sama teman aku namanya Intan. Oh ya Intan, halo Intan, IPA 1 ya? Iya, bisa bener apa banget. dong IPA 1, tolong IPA 1. Oke lanjut. Nah, pas itu aku bikin makram wall hanging. Saat itu juga jadi karya terbaik. Oke. Jadi terpilih lagi sama Bu Mekar. Terus di WA itu Kak.
Wall hanging itu apa sih Kak? Aku juga penasaran nih, makram wall hanging itu apa? Kalau sarung bantal kan seperti ini ya penampakannya. Nah kalau wall hanging itu seperti apa gitu? Kalau wall hanging itu semacam pajangan dinding gitu Kak. Oh oke. Oh berarti ini ya yang bentuknya kalau saya tidak salah ingat itu bentuknya seperti dream catcher gitu ya? Iya. Oh Tapi bentuknya besar Oh, gitu. besar. Berarti pajangan dinding gitu ya? Itu juga apakah dari makram juga atau ada bahan lain gitu? Sama, dari makram juga. Oke, berarti memang bahan utama di seni kriya Kak Salma itu makram ya? Ya. Lanjut Kak, kenapa bisa di WA terus Kak Salma, oke aku ikut deh, itu kenapa? Karena pas itu Bu Makari itu nggak bilang kalau mau diajak ke FLS 2N, tapi ditanya-tanyain dulu karya-karya yang pernah dibuat apa aja, kayak gitu Kak. Jadi aku belum kepikiran kalau itu tuh FLS 2N. Oh gitu, berarti belum ada sneak peek tentang FLS 2N gitu Iya. ya? Oke, orang tua dukung Kak dengan Kak Salma membuat seni kriya ini? Alhamdulillah dukung banget. Oh ya, pas menang tuh gimana reaksinya? Kaget Kak. Oh, kaget ya, sangat-sangat mengejutkan berarti ya. Gak ada Kak Salma expect. seneng kan sampai sekarang? Oh iya seneng. Alhamdulillah ya Kak Salma. Pasti. Oke. Alhamdulillah. Makram itu kan berarti jarang banget, bahkan aku pun nggak tahu itu apa gitu kan ya. Itu inspirasinya dari mana? Kenapa bisa memutuskan untuk makram? Kenapa nggak seni kriya yang lain kayak misalnya rajut, batik atau tenun gitu? Kenapa makram yang penuh dengan simpul-simpul menyakitkan ini gitu? Menyakitkan ya Kak. Ya, karena saya bingung buatnya gimana gitu. Besok tak ajarin. Oh iya, les privat ya Kak Salma? Siap. Oh iya, lanjut. Oke. Dulu tuh berawal dari aku sering scroll Pinterest. Iya, anak Pinterest nih teman-teman. Iya. Lanjut. Karena di Pinterest itu aku sering cari foto profil. Karena suka aja gitu pasang foto profil yang kayak bukan wajah aku gitu. Tidak menunjukkan jati diri gitu ya. Anak introvert, indie banget nih. iya. Anak indie di sana bisa komen di bawah. Aduh. Lanjut. Oke. Jadi pas aku lagi nyari wallpaper, tiba-tiba ada video makram jedul gitu Kak. Oh gitu. Berarti video pembuatannya gitu ya? Iya. Dan pas itu aku langsung penasaran sama video itu. Sebenarnya itu makram yang paling sederhana. Jadi langkahnya sangat sederhana tapi hasilnya tuh keren gitu. Oh oke, berarti itu ya. Sederhana cuman keren. Seperti makram Kak Salma ini. Tepuk tangan dong semuanya. Oke Kak Salma, kita lanjut. Tadi kan inspirasinya dari Pinterest. Iya. Terus kan tadi aku lihat kayaknya bikin simpul, kemudian dibikin pola, itu kan prosesnya lama ya, terus ribet juga mungkin dengan orang yang belum expert. Dengan Kak Salma yang sudah expert kan tingkat perbandingannya beda cara membuatnya gitu. Nah aku pengen tahu nih gimana sih, kita les privat di sini ya, gimana cara buatnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit-sedikit? Oke, sederhananya yang kita butuhkan hanyalah tali katun. Setelah itu gunting dan meteran. Oke. Terus yang pertama pastinya kita harus mengukur benangnya dulu. Kalau untuk membuat ini aku membutuhkan 3-4 meter Kak. Panjang ya berarti ya? Iya. Oh iya. Tapi jadinya cuma segini nih. Oh iya, tapi ini luar biasa sekali loh. Lanjut ya. Oke, untuk selanjutnya kita potong benangnya, kita ukur, kita potong. Setelah itu kita kaitkan di gantungannya tadi. Oh gitu. Setelah itu setelah dikaitkan baru kita mulai membuat simpul-simpulnya. Jadi kayak gitu Kak. Kalau buat simpulnya tuh gimana Kak? Apakah Kak Salma tuh juga belajar dulu untuk buat simpulnya supaya bisa berbentuk seperti ini, atau memang kira-kira aja kalau begini bentuknya begini, kalau begini bentuknya begini, itu gimana? Dasar-dasarnya pasti belajar dulu. Mulai dari yang kecil-kecil, tapi nanti bisa disatukan jadi bentuknya sekreatif kita gitu. Oh, iya. Itu Kak Salma belajarnya juga dari YouTube kah, atau privat dengan guru siapa gitu? Dari Pinterest, dari YouTube, dan Instagram. Oh iya, itu ya teman-teman, kita harus memanfaatkan sosial media kita dengan baik supaya bisa menghasilkan karya seperti ini. Oke. Kak Salma, ini kan tadi dijelaskan kalau tali pramuka tuh warnanya kan cuma putih, tapi kalau makram kan bervariasi ya macam warnanya. Ini aku lihat ada warna ungu, kemudian warna putih, ungu tua juga. Apakah ada filosofi di dalamnya? Kenapa memilih warna ungu? Oke. Selain aku mencari warna yang bisa kontras dengan bantalnya ini, warna ungu juga memiliki filosofi yang menenangkan Kak. Jadi cocok banget buat sarung bantal. Oh gitu, berarti memang untuk menenangkan gitu ya? Iya, bener banget. Berarti realisasinya Kak Salma pernah dong, misal lagi burn out atau lagi capek gitu, bersandar di bantal itu pernah? Pernah banget. Oh iya, itu pengalamannya gimana Kak? Bisa diceritakan? Karena juga gak ada waktu buat healing ya Kak ya. Oh iya. Jadi ya di kamar aja sama bantal ini gitu. Oh iya. Tadi kan Kak Salma bilang gak ada waktu buat healing. Sesibuk apa sih Salma Salsabila gitu sampai gak ada waktu buat healing?
healing itu kan biasanya yang jauh-jauh gitu ya Kak. Oh iya, jalan-jalan gitu ya, riding gitu kan. Iya bener banget. Jadi sekarang tugasnya banyak banget dari sekolahan. Jadi kalau mau pergi jauh-jauh gitu juga kadang gak sempet gitu loh Kak. Oh gitu. Oke Kak Salma, sekarang kita beralih ke yang selanjutnya ya. Tadi kan Kak Salma bilang seninya tuh memang susah dibuat. Terus apakah dalam waktu dekat ini Kak Salma tuh memang masih membuat seninya atau enggak? Masih sebenarnya, tapi akhir-akhir ini lagi rehat. Soalnya tugasnya banyak yang belum kekejar sama Gitu. banyak proker-proker juga di organisasi. Oh iya, kelas 11 IPA 2 bisa dibantu tugasnya Kak Salma ya. Oke Kak Salma, kita balik lagi. Organisasi. Sampai gak ada waktu buat healing dan karya pun tertunda gitu kan. Nah itu organisasinya apa aja? Apakah sampai lebih dari 1 atau ada berapa? Ya, kebetulan saya ikut 3 organisasi Kak di sekolah banyak ini. ya. Terus Ada DA, OSIS, dan TONTI. waduh, tiga-tiganya tuh penuh effort ya teman-teman, dari OSIS, dari siswanya sendiri. Kemudian TONTI itu kan pergerakan badan yang bikin capek gitu kan ya. Terus yang ketiga DA. DA kan berarti kepramukaan tuh juga tentang alam luar, terus kemudian berkegiatan gitu kan. Berarti kan Kak Salma sebenarnya banyak kegiatan di luar gitu kan. Nah itu gimana? Kak Salma pernah capek gak sih menghadapi ketiga organisasi itu? Pasti pernah. Pernah capek? Kenapa Apalagi tuh, Kak? pas bikin ini, Oke. itu juga ada event yang tabrakan gitu loh Kak. Oh gitu, gimana tuh Kak ceritanya? Jadi pas itu barengan sama e-sport HUT Miracle. Tahun lalu ya, Iya. ke-58 nih. Lanjut Kak. Kebetulan saya jadi panitia e-sport. Oke. Nah, di bulan itu, pada saat itu aku lupa deh bulan apa. Selain mengikuti lomba e-sport, PUBG dan ML, pas itu aku juga ikut FLS 2N dan Fiksi. Jadi langsung diikutin 2 lomba pas Berarti itu. 2 lomba ya, Fiksi, Iya. FLS 2N. Dua-duanya juga seni kriya. Iya, Kalau yang Fiksi gimana tuh? yang Fiksi itu juga makram, tapi bentuknya tas dan batik. Oh, berarti 2 hal yang berbeda ya Kak. Sama-sama seni kriya, cuman kan kalau batik kan harus di malam dilukis istilahnya satu persatu, kemudian makram ditenun, itu kan 2 hal yang berbeda. Itu gimana cara menyatukan kedua hal itu menjadi satu karya tas? Pada saat itu saya collab sama Divaliza. Oh, Divaliza. Halo Divaliza, call out Divaliza. Oke, lanjut. Jadi dia yang bikin batiknya. Oh, gitu. Dibikin pakai malam gitu Iya, juga. manual. Oh, Oke, manual ya. Lanjut. Setelah itu kita sempat bingung sebenarnya cara gabunginnya gimana ya biar batiknya itu juga tetap kelihatan, tidak tertutupi dengan makram. Oke. Setelah itu konsul dengan Bu Mekar. Itu ternyata kita menemukan ide untuk menjadikan tas dalamnya batik, tapi tasnya itu yang jadi bentuknya seperti string bag. Jadi kelihatan dalamnya gitu Kak. Oke, lanjut. Organisasi, balik ke organisasi ya Kak. Tadi gimana? Sibuk banget kan? Itu cara ngatur waktunya gimana sih? Apakah ada trik-trik sendiri atau memang Kak Salma buat to-do list mungkin atau gimana? Kalau untuk membagi waktu, aku nggak pernah terpaku sama waktu. Jadi aku cuman mengerjakan mana yang penting dulu. Let it flow gitu ya? Iya, bener banget. Pakai skala prioritas gitu ya Kak? Iya. Tapi apakah ada sisi negatifnya dari itu atau Kak Salma enjoy aja gitu loh dengan sistem yang seperti itu? Pasti tetap ada stresnya ya Kak ya. Kok nggak ada berhentinya ini tugasnya, eventnya. Tapi selama ini aku tetap enjoy aja. Karena ada bantal makram juga ya yang Aduh. bisa menghilangkan pikiran gitu. Kak Salma, terakhir, ada tips gak buat teman-teman semuanya yang saat ini masih bingung pengen dapat uang, pengen bikin karya tapi kok bingung apa gitu kan? Nah itu Kak Salma ada tips gak? Mudah berkreasi dan berprestasi itu ada tips gak dari Kak Salma? Jangan takut buat mencoba dan jangan sepelekan hal kecil karena siapa tahu hal kecil itu bisa berimpact di kehidupan yang akan datang. Oke, dimulai dari yang pintar study baru scroll nemu ternyata bisa sampai ke tingkat provinsi gitu kan. Kak Salma jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ada mini games. Deg-degan ya nih? Aduh, ngeri nih kayaknya. Mengeluh atau deg-degan nih? Lebih ke deg-degan banget nih Kak. Oh deg-degan, udah bisa nebak gak apa mini gamesnya gitu? Belum. Oh belum bisa, tapi semoga bisa menjawab mini games ini dengan baik ya. Amin. Oke.
Oke, kita kembali lagi ke segmen selanjutnya, yaitu mini games. Kak Salma masih deg-degan ya sih? Masih. Oh masih, kenapa tuh deg-degan? Aku Kita takut tidak diterkam. merekam loh Kak. Oh takut diterkam, kenapa tuh? Nanti aku kalau diapa-apain sama Kak Luna gimana ya? Oh ya, tolong kelas 11 IPA 2 bantu Kak Salma di kolom komentar. Doain aku ya teman-teman. Seperti uji nyali ya. Aduh. Jurnalisa mungkin bisa ngajak Kak Salma buat Jangan-jangan. Oh jangan. Jangan. Takut hantu Kak? Iya. Takut ya teman-teman. Oke, kita mending daripada takut-takutan, kita seru-seruan aja. Kita akan masuk ke mini games, yaitu ini atau itu. Apa tuh Kak? Tahu nggak ini atau itu? This or that ya. Oh iya, pinter banget loh Kak Salma. Anak IPA 2 pinter banget gak sih? Oke, kita mulai dari yang pertama. Kak Salma siap? Kita harus siap 86 nih Kak. Oke, siap. Siap ya. Siap Kak Salma? Siap. Oh ya, kayak Tonti gimana sih jawabnya Kak? Kalau Tonti gimana sih jawabnya kalau siap gitu? Siap. Oh gitu ya, oke. Pertama nih ya, diperhatikan, pikirannya dikosongkan dulu. Udah? Oke, Oh iya, udah. oke. Oke. Diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Kita setim berarti ya. Oke, lanjut. TikTok atau Instagram? Instagram. Anak Instagram banget. Soalnya ini anaknya estetik gitu loh teman-teman. Iya nggak sih Kak? Enggak. Tapi anak indie ya. Astagfirullah. Oh, astagfirullah. Nyebut ya. Oke, lanjut. Sekolah offline atau online? Offline. Kenapa offline? Kenapa nggak online? Padahal kan kalau online kita tugas lebih gampang gitu ya. Iya nggak sih? Iya sih. Tapi tambah banyak juga, Lun. Oh iya benar juga. Kenapa offline? Karena ketemu teman-teman juga. Kan ketemu kamu. Oh iya, seneng ya ketemu aku ya. Oh iya dong. Habis ini kita main atau apa? Jangan. Oh jangan. Nanti tak sidak loh. Oh iya, anak BN teman-teman. Jadi tolong diperhatikan ya. Lanjut. Ini agak tricky nih Kak. Apa? Deg-degan gak sih? Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Kenapa? Kenapa diselingkuhin? Pengen yang tersakiti kah atau gimana? Kayak Kak Kinan? Gitu enggak ya? Bawa kinan ya. Oh iya. Mas Aris jangan marah ya. Lanjut. Kenapa diselingkuhin? Nggak mau nyakitin. Oh gitu. Ini selain Indi baik hati juga ya anaknya ya. Nggak usah sok memuji gitu deh. Nggak mau dipuji? Nggak mau. Oh iya, anak IPA 2 kan memang pintar-pintar dan baik hati. Aduh, IPA 2. Maaf ya kita membanggakan IPA 2 karena kita berdua kebetulan IPA 2 ya Kak Salma. Kelas IPA 2? lain jangan iri, jangan dengki. Lanjut. Oke. Kaya atau pintar? Pintar. Kenapa? Kenapa pintar? Karena dari pintar kita bisa jadi kaya. Oke, dari makram tadi ya Kak Salma bisa Asik. dibuat cuan gitu. Lanjut. Ambisius atau santuy? Santuy. Kenapa nih? Nggak suka yang ambis-ambis. Oh gitu. Karena aku orangnya terlalu santuy ya kayaknya. Padahal tadi sudah menentukan skala prioritas gitu ya Kak. Tapi gak apa-apa karena yang santuy kan, yang ambis belum tentu santuy. Yang santuy sudah pasti bisa ambis gitu Aja. kan. Hangout bareng pacar atau hangout bareng sahabat? Berat nih ya. Aduh. Ada sahabatnya ya di sini ya? Sahabatku mana ya? Dicari dong. Apa nih Kak? Sahabat. Oh ya, lebih ini ya, best friend forever gitu ya daripada Nomor boyfriend 1. forever. Nomor 1 tetap best friend gitu ya. Lanjut. Rapat atau pelajaran? Pelajaran. Pelajaran. Kenapa milih pelajaran? Kenapa nggak rapat? Padahal kan tadi kalau misal dipikirkan skala prioritasnya kan rapat juga bisa lebih penting tuh. Kenapa tuh? Ini mungkin tricky juga buat orang teman-teman yang mau masuk organisasi kan pasti ditanyain kan, mau ikut rapat atau ulangan harian, ya kan? Nah, itu gimana, Kak? Karena tugas utama kita tetap menjadi seorang pelajar. Walaupun rapat itu juga penting, tapi yang tetap diutamakan harus pelajarannya dulu. Oke, tepuk tangan lu dong semuanya buat Kak Salma. Oke. Tadi udah membicarain dari makram sampai Kak Salma yang milih diselingkuhin, kemudian Kak Salma yang sampai nggak bisa healing gitu gara-gara saking sibuknya, saking hektiknya sekolahnya gitu. Tapi Kak Salma tetap membuat seni kriya yang bermanfaat buat hidupnya juga. Oke, kita di penghujung acara, mungkin Kak Salma ada pesan-kesan atau gimana sih rasanya datang jadi narasumber di podcast Pradip Pratama? Seru banget dan pastinya deg-degan banget asli. Kenapa tuh? Kan kita nggak nerekam loh Kak, kenapa Enggak. deg-degan? Karena MC-nya Kak Luna. Oh gitu, kenapa tuh? Emang kenapa dengan saya? Ada apa dengan saya? Pokoknya Kak Luna tuh keren banget. Sampai saya bisa deg-degan kayak gini Kak, ya ampun. Oh gitu ya Kak Salma. Yaudah Kak Salma, kita closing aja kali ya. Ayo. Teman-teman masih pengen dengerin kita nggak sih? Atau udah bosen nih denger suara kita di sini? Kira-kira gimana Kak? Bosen gak sih teman-teman? Jangan dong ya. Oh jangan, karena kita masih ada beberapa episode ke depannya, betul? Oke, buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk subscribe YouTube Pradip Pratama Official, kemudian juga Spotify kita, supaya teman-teman gak ketinggalan konten menarik lain dari OSIS Pradip Pratama. Kak Salma udah capek ya?
Belum. Oh, belum capek. Tapi mungkin teman-teman semuanya di sana mau berkegiatan lain daripada menonton kita gitu kan. Oke. Cukup sekian podcast pada hari ini. Semoga semuanya terhibur, semoga semuanya terbawa suasana dengan gelak tawa kita dan juga termotivasi dan memberikan informasi-informasi lain gitu. Oke, sampai jumpa semuanya. 31 action.